Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 Manajemen Bank Syariah akan membahas mengenai pasar uang antar bank syariah atau biasa disebut dengan PUAS. Kelompok 8 ini beranggotakan Dimas Panjiwardana, Rina Yuniarti, dan Dewi Sartika. Baiklah, lanjut saja kita ke pembahasan mengenai pasar uang antar bank syariah. Pasar uang atau money market adalah mekanisme untuk memperdagangkan dana jangka pendek, yaitu dana berjangka waktu kurang dari 1 tahun. Sedangkan pasar uang syariah yaitu merupakan mekanisme untuk memperdagangkan dana jangka pendek, yaitu dana berjangka waktu kurang dari 1 tahun, namun dengan menggunakan prinsip-prinsip syariah. Kegiatan di pasar uang ini terjadi karena ada dua pihak. Pihak pertama yang kekurangan dana yang sifatnya jangka pendek. Pihak kedua yang memiliki kelebihan dana dalam waktu jangka pendek juga. Mereka itu dipertemukan di dalam pasar uang sehingga unit yang kekurangan memperoleh dana yang dibutuhkan, sedangkan unit yang kelebihan memperoleh penghasilan atas uang yang berlebih tersebut. Apabila permintaan bertemu penawaran di pasar, maka akan terjadi transaksi. Dalam transaksi, kedua belah pihak mencapai kesepakatan mengenai dua hal, yaitu harga dan volume dari apa yang ditransaksikan. Adapun barang yang ditransaksikan dalam pasar ini adalah secari kertas berupa surat hutang, janji untuk membayar sejumlah uang tertentu pada waktu tertentu pula. Dalam hal pasar uang, yang ditransaksikan adalah hak untuk menggunakan uang dalam jangka waktu tertentu. Jadi di pasar tersebut terjadi transaksi pinjam-meminjam dana yang selanjutnya menimbulkan hutang piutang. Selanjutnya, fungsi pasar uang. Fungsi pasar uang yang sangat berkaitan erat dengan dunia perbankan dan moneter, yaitu merupakan fungsi likuiditas, yang merupakan wadah penyaluran kebijakan dan fungsi informasi. Fungsi pasar uang antara lain: yang pertama yaitu sebagai sarana alternatif, khususnya bagi lembaga-lembaga keuangan dan peserta-peserta lainnya, baik dalam memenuhi kebutuhan dana jangka pendeknya maupun dalam rangka melakukan penempatan dana atas kelebihan likuiditasnya. Selanjutnya, sebagai sarana pengendali moneter tidak langsung oleh penguasa moneter dalam melaksanakan operasi pasar terbuka. Karena di Indonesia, pelaksanaan operasi pasar terbuka oleh Bank Sentral Indonesia dilakukan melalui pasar uang dengan sertifikat Bank Indonesia dan surat berharga pasar uang sebagai instrumennya. Dan yang terakhir, dalam hal fungsi informasi, pasar uang dapat memberikan informasi bagi perusahaan, pemerintah, perorangan, sektor luar negeri, dan peserta pasar uang lainnya mengenai kondisi moneter, preferensi, dan tingkah laku peserta pasar uang, pengaruh kebijakan moneter, serta pengaruh interaksi kegiatan ekonomi dalam dan luar negeri. Pada dasarnya, pasar uang syariah dan pasar uang konvensional memiliki beberapa fungsi yang sama, di antaranya sebagai pengatur likuiditas. Jika bank memiliki kelebihan likuiditas, bank dapat menggunakan instrumen pasar uang untuk menginvestasikan dananya, dan apabila kekurangan likuiditas, ia dapat menerbitkan instrumen yang dapat dijual untuk mendapatkan dana tunai. Namun ada perbedaan mendasar antara pasar uang konvensional dengan pasar uang syariah, yaitu antara lain: yang pertama, dapat dilihat pada mekanisme penerbitan. Pasar uang syariah lebih kompleks dan mendekati pada mekanisme pasar modal, yaitu mengandung investasi dan kerjasama dengan akad mudharabah, musyarakah, qard, dan wadiah. Namun berbeda dengan pasar modal yang menjual surat berharga dengan jangka panjang, pasar uang syariah hanya bergelut di sektor pendanaan dengan uang dalam jangka waktu pendek atau kurang dari 1 tahun.
Sedangkan pada pasar konvensional, instrumen yang diterbitkan berupa instrumen yang dijual dengan diskon dan didasarkan pada perhitungan bunga. Perbedaan yang kedua yaitu dapat dilihat dari sifat instrumen. Instrumen keuangan syariah harus didukung oleh aktiva, proyek aktiva, dan transaksi jual beli yang melatar belakanginya. Sedangkan sifat instrumen pasar uang konvensional yaitu surat berharga yang mewakili uang di mana unit yang satu memiliki kewajiban pada unit lain. Jadi, pasar uang antar bank yang dibenarkan adalah yang tidak mengandung bunga, serta akad-akad yang dianjurkan yaitu akad mudharabah, musyarakah, qard, wadiah, dan kepemilikan atas instrumen pasar hanya dapat dipindah tangankan satu kali saja. Pemicu utama kebangkrutan bank, baik bank yang besar maupun bank yang kecil, bukanlah karena kerugian yang diderita bank tersebut, melainkan lebih kepada ketidakmampuan suatu bank untuk memenuhi kebutuhan likuiditasnya. Pengelolaan likuiditas merupakan suatu fungsi terpenting yang dilaksanakan oleh lembaga perbankan. Untuk terlaksananya fungsi pengelolaan likuiditas secara efisien dan menguntungkan, diperlukan adanya instrumen dan pasar keuangan, baik yang bersifat jangka pendek maupun jangka panjang. Salah satu masalah likuiditas yang mungkin dihadapi oleh bank syariah adalah kondisi terjadinya penarikan dalam jumlah besar, baik untuk dana-dana dari wadiah maupun mudharabah. Pada umumnya, bank akan mengalami kesulitan likuiditas jika pertama, tidak ada interbank money market syariah, yang kedua, tidak ada fasilitas yang berbasis syariah dari bank sentral sebagai lender of last resort, yang ketiga, bank syariah dilarang meminjam dana berbunga untuk mengganti dana-dana yang ditarik oleh nasabahnya. Karena surat-surat berharga yang ada di pasar keuangan konvensional kecuali saham berbasis pada sistem bunga, perbankan syariah menghadapi kendala karena mereka tidak diperbolehkan untuk menjadi bagian dari aktiva atau pasiva yang berbasis bunga. Masalah ini berdampak negatif bagi pengelolaan likuiditas maupun pengelolaan investasi jangka panjang. Dalam rangka menyediakan sarana untuk penanaman dana atau pengelolaan dana berdasarkan prinsip syariah di Indonesia, strategi pertama itu telah direalisasikan oleh Bank Indonesia melalui Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/8 PBI tahun 2000 tanggal 23 Februari tahun 2000 tentang pasar uang antar bank berdasarkan prinsip syariah atau PUAS. Peserta PUAS terdiri atas bank syariah dan bank konvensional. Bank syariah dapat melakukan penanaman dana atau pengelolaan dana, sedangkan bank konvensional hanya dapat melakukan penanaman dana. Instrumen yang digunakan dalam PUAS itu adalah berupa sertifikat investasi mudharabah antar bank atau sertifikat IMA. Besarnya imbalan atas sertifikat IMA mengacu pada tingkat imbalan bagi hasil investasi mudharabah bank penerbit sesuai dengan jangka waktu penanaman dan nisbah bagi hasil yang disepakati. Uang adalah standar ukuran harga, yakni sebagai media pengukuran nilai harga komoditi dan jasa dan perbandingan harga setiap komoditas dengan komoditas lainnya. Islam memandang uang hanyalah sebagai alat tukar, bukan komoditas atau barang dagangan. Oleh karena itu, motif permintaan akan uang adalah untuk memenuhi kebutuhan transaksi, money demand for transaction, bukan untuk spekulasi. Islam tidak mengenal spekulasi, karena pada hakikatnya uang adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diamanahkan kepada kita untuk dipergunakan sebesar-besarnya bagi kepentingan masyarakat. Dalam pandangan Islam, uang adalah flow concept, karenanya harus selalu berputar dalam perekonomian. Akan semakin tinggi pendapatan masyarakat dan akan semakin baik perekonomian. Sebagai alat tukar, uang akan membuat kegiatan ekonomi semakin mudah dan efisien karena para pelaku ekonomi dapat melakukan transaksi kapan, di mana, dan dengan siapa saja. Selanjutnya kita ke mekanisme pasar uang. Mekanisme pasar uang hanya dapat berfungsi dengan baik apabila dipenuhi beberapa syarat sebagai berikut. Yang pertama,
Ada lembaga keuangan yang bersedia menjadi pencipta pasar atau market maker. Lembaga inilah yang akan menyimpan instrumen-instrumen pasar uang dan akan menjualnya kepada unit yang mempunyai kelebihan dana jangka pendek atau membelinya dari unit yang kekurangan dana jangka pendek. Di Indonesia, fungsi ini dijalankan oleh Victory Fast yang sering disebut security house. Selanjutnya, cukup banyak instrumen sebagai pengganti uang yang dapat diperdagangkan. Uang yang diperdagangkan harus mempunyai bentuk instrumen tertentu, antara lain sertifikat Bank Indonesia atau SBI, surat berharga pasar uang SBPU, sertifikat deposito, dan call money. Selanjutnya, prasarana komunikasi yang memadai. Informasi keuangan yang dapat dipercaya yaitu data keuangan perusahaan yang mengeluarkan SBPU, agar setiap peminat dapat membuat penelitian mengenai keadaan perusahaan. Latar belakang dikeluarkannya Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 37 DSN MUI 10/2002 tentang pasar uang antar bank berdasarkan prinsip syariah. Salah satunya yaitu bahwa bank syariah dapat mengalami kekurangan likuiditas disebabkan oleh perbedaan jangka waktu antara penerimaan dan penanaman dana, atau kelebihan likuiditas yang dapat terjadi karena dana yang terhimpun belum dapat disalurkan kepada pihak yang memerlukan. Di antara keputusan Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 37 DSN MUI 10/2002 tentang pasar uang antar bank berdasarkan prinsip syariah adalah sebagai berikut. Pertama, ketentuan umum yang mana? Pasar uang antar bank yang tidak dibenarkan menurut syariah yaitu pasar uang antar bank yang berdasarkan bunga. Pasar uang antar bank yang dibenarkan menurut syariah yaitu pasar uang antar bank yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Pasar uang antar bank berdasarkan prinsip syariah adalah kegiatan transaksi keuangan jangka pendek antar peserta pasar berdasarkan prinsip syariah. Peserta pasar yaitu bank syariah sebagai pemilik atau penerima dana, bank konvensional hanya sebagai pemilik dana. Kedua, ketentuan khusus. Akad yang dapat digunakan dalam pasar uang antar bank berdasarkan prinsip syariah adalah musyarakah, qard, wadi'ah, al-shorf. Namun dalam realitanya, dalam akad-akad yang sering digunakan adalah mudharabah dan wadi'ah saja. Sementara itu, akad-akad seperti qard dan shorf jarang digunakan. Hal ini terjadi karena pada instrumen bank syariah yang disediakan dalam pasar uang ini berupa IMA atau sertifikat investasi antar bank, SPBU, surat berharga pasar uang, mudharabah, dan SWBI atau sertifikat wadi'ah Bank Indonesia. Pemindahan kepemilikan instrumen pasar uang menggunakan akad-akad syariah yang digunakan dan hanya boleh dipindah tangankan sekali. Jadi, pasar uang ini sudah dilegalkan melalui Fatwa Dewan Syariah nomor 37 DSN MUI 10/2002. Pasar uang ini dalam pencetusannya memiliki beberapa landasan, antara lain dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 2, hadis riwayat Al-Tirmizi dari Ammar bin Auf, Al-Quran surat An-Nisa ayat 29, dan hadis Nabi riwayat Abu Daud dari Hurairah. Di atas merupakan beberapa dari landasan hukum pasar uang
yang sudah mewakili dari DSN MUI tentang pasar uang. Jadi, sudah tidak diragukan lagi bahwa pasar uang dibenarkan karena sudah berlandaskan pada Al-Quran dan hadis. Dalam analisa landasan-landasan tersebut menekankan bahwa pasar uang itu diperbolehkan jika tidak ada unsur riba di dalamnya, serta akad yang dilakukan harus jelas. Instrumen pasar uang antar bank syariah. Yang pertama ada SBI Syariah atau Sertifikat Bank Indonesia Syariah. SBI Syariah ini merupakan surat berharga berdasarkan prinsip syariah berjangka waktu pendek dalam mata uang rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia. Yang kedua ada SIMA atau Sertifikat Investasi Mudharabah Syariah. SIMA merupakan suatu instrumen yang digunakan oleh bank-bank syariah yang kelebihan dana untuk mendapatkan keuntungan dan di lain pihak sebagai sarana penyedia dana jangka pendek bagi bank syariah yang kekurangan dana. Yang ketiga ada SIKA, Sertifikat Perdagangan Komoditi Berdasarkan Prinsip Syariah. SIKA merupakan sertifikat yang diterbitkan oleh Bank Umum Syariah atau unit usaha syariah dalam transaksi pasar uang antar bank syariah. Sertifikat ini sekaligus bukti jual beli dengan pembayaran tangguh atas perdagangan komoditi di Bursa Berjangka Jakarta atau yang biasa disingkat dengan BBJ. Kelemahan pasar uang antar bank syariah. Yang pertama, jumlah bank syariah yang masih sedikit. Yang kedua, aset yang dimiliki masih melemah. Yang ketiga, ruang lingkup yang masih sempit. Dan yang keempat, kurangnya tingkat literasi dan inklusi keuangan syariah. Faktor penghambat pasar uang antar bank syariah. Yang pertama, instrumen pasar uang antar bank syariah belum dapat memenuhi kebutuhan pasar. Yang kedua, kesenjangan informasi antar pelaku pasar uang antar bank syariah. Dan yang ketiga, salah persepsi masyarakat mengenai transaksi pasar uang antar bank syariah. Adapun cara mengembangkan pasar uang antar bank syariah. Yang pertama, penciptaan instrumen pasar uang syariah. Yang kedua, mekanisme operasi pasar uang syariah. Dan yang ketiga adalah peranan company. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.